saudaraku, kalau kita mengenal Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang menaklukkan negeri Syam, nah sekarang insya Allah saya mau ziarah ke makam wakilnya, yaitu Syarhabil bin Hasna. Saudaraku, di pusat kota Saida terdapat jejak perjuangan seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Ia adalah Syurahbil bin Hasanah, salah seorang jenderal perang terbaik yang dimiliki umat Islam pada masa lalu. Ketika masih kanak-kanak, Syurahbil bersama ibunya juga merupakan salah satu as-sabiqunal awalun, yakni para sahabat Nabi yang paling awal memeluk agama Islam. Saudaraku, ini adalah salah satu makam sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi karena pintu dikunci, saya nggak bisa masuk. Sebaiknya kita kirimkan doa dari sini aja ya. Saudaraku, tidak hanya dalam bidang militer, kecerdasan Syurahbil juga dibuktikan dalam bidang literasi. Hal itu terlihat dari amanah besar sebagai juru tulis wahyu yang diberikan Rasulullah SAW kepada Syurahbil. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah, saudaraku, rasanya saya senang sekali ya bisa berziarah langsung ke makamnya sahabat Nabi, walaupun saya nggak bisa masuk, tapi bahagia itu berasa banget karena emang ini sahabat Nabi yang berjuang sama Nabi untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau ini adalah sebagai penulis wahyu dan juga beliau berkesempatan 2 kali hijrah, yaitu ke Habasyah dan juga ke Madinah. Subhanallah. Saudaraku, dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji ketegaran orang-orang mukmin yang rela berjuang di jalan Allah hingga akhir hayatnya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Waalaikumsalam. كيف حالكم؟ صحات؟ Alhamdulillah sehat. Syekh bisa bahasa Indonesia? يعني سام Masya Allah. Ismirian min Indonesia. مرحبا. Aceh. الحمد لله. Syekh? الحمد لله أنا من فلسطين Palestina. ومقيم في صيدا. Oh, Masya Allah. نحن إن شاء الله Tabarakallah. الآن عند الصحابي الجليل سيدنا شرحبيل بن حسنة. Ya, Syarhabil. هذا صحابي جاء إلى لبنان وقاتل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله، وقيل أنه توفي ودفن هنا، وقيل أنه توفي ودفن في الأردن في جردن. Masya Allah. يمكن هنا ويمكن هنا، لا نعلم أيهما هو الصحيح. يعني إن شاء الله زيارة مقبولة. Ya, amin ya Allah. إن شاء الله. Amin ya Rabbal Alamin. البركة لكم إن شاء الله ولأهل إندونيسيا عموما. وأنا كمان أحب أن أخذكم إلى صيدا إذا أحببتم. أهلا وسهلا. Ahlan إن شاء الله تعالى bikum. Masya نزور معكم. Allah. Jadi Syekh, maaf saya bertanya. Jadi ini bukan makam ya, ini makom, bahkan makamnya Syarhabil di Yordan berarti ya Syekh ya. نعم نعم Masya هكذا. Allah, tabarakallah. Masya Allah, saudaraku, jadi saya ketemu sama Syekh yang alhamdulillah bisa bahasa Indonesia. Dan juga Syekh tadi bilang bahwa di sini adalah makom, bukan makam. Karena makamnya Syarhabil di Jordania. Dan juga alhamdulillahnya saya senang banget. Syekh mau ngajak saya keliling-keliling kota Saida. Syukron Syekh, syukron. أهلا بكم. Iya, cuacanya enak, nggak terlalu dingin. Saudaraku, kota Saida merupakan sebuah kota tua yang disebutkan dalam banyak catatan sejarah dunia. Di tepi kota pelabuhan ini terdapat sebuah sisa benteng kuno bersejarah bernama Benteng Laut Saida yang seolah muncul dari dasar laut. Kali ini, Syekh Ayub mengajak saya untuk melihatnya secara langsung. Namun, qadarullah, area dalam benteng sedang ditutup dari para pengunjung sehingga kami tidak dapat masuk lebih dekat. نتصور هناك. Saudaraku, kita nggak bisa masuk ke Kastil Saida karena memang lagi ditutup sama pemerintah, dan juga infonya ternyata pegawainya sedang ada kerja. Masya Allah, tabarakallah. Meninggalkan deburan ombak di benteng laut, Syekh Ayub kembali mengajak saya menelusuri gang-gang labirin kota tua Saida untuk menemukan sebuah masjid agung bersejarah di kota ini. Melewati celah-celah jalan pemukiman warga lokal ini, kami akhirnya sampai di Masjid Al-Omari Al-Kabir atau dikenal sebagai The Great Al-Omari Mosque. Sebuah masjid unik dengan arsitektur perpaduan antara gaya Romawi dan Islam. أهلا وسهلا بكم في مسجد العمري الكبير
في صيدا لبنان. هذا المسجد يقال عمره أكثر من 2000 سنة، وهذا المسجد من تاريخ الثالث عشر. فهذا المسجد كان معبد للشمس. هذه الدائرة كانوا يفوتوا عباد الشمس يعبدوا الشمس ويراقبوا تحرك الشمس من المشرق إلى المغيب. لما جاءوا الصليبيين إلى بلاد الشام، أخذوا بلاد الشام، حولوه كنيسة، دلوا كنيسة لحتى أجى الإسلام، ونزل جيش سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أخذ بلاد الشام وحولوا إلى مسجد، وسمي بمسجد العمري الكبير انتساباً لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Nah, saudaraku, jadi tadi adalah proses penajaman. Karena kalau emang bikin dari awal, itu prosesnya butuh 2 hari. Luar biasa, itu waktu yang lama. Nah, seperti ini dia. Luar biasa. Panas. Wah, deg-degan saya ini, saudaraku. Bisa nggak ya? Saudaraku, dalam banyaknya perang yang telah dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sekitar 9 pedang yang pernah digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan diri dari gempuran musuh. Pedang ini pun digunakan untuk berdakwah dan memerangi kaum musyrikin yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang pedang, saya akan mendatangi seorang pengrajin pedang terbaik di Yordan. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا Ismi Rian min Indonesia. Ahlan bikum. أهلا فيك، وأنا زيد من الأردن. Pak Zaid. تفضل استريح. Syukron. Masya Allah, saudaraku, sekarang saya sudah sampai di tempat pengrajin pedang. Dan Pak Zaid beserta keluarga ini adalah pengrajin pedang yang terkenal di Jordania. Masya Allah, barakallah. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. Masya Allah, keahlian membuat pedang ini sudah diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua Pak Zaid hingga beberapa generasi. إذا حضرت الفيلم لورنس العرب اللي هو لورنس اوف اريبيان راح تشوف الكثير من الشباري هاي يلبسوها الممثلين والكومبارس في الفيلم، والريال نايس اللي هي الشباري الحقيقية اللي صنعت بهذاك التاريخ كانت شغل والدي. Masya Allah, semakin berbincang lebih dalam, saya pun semakin penasaran ingin melihat bagaimana proses pembuatan sabriya atau belati khas Yordania. Oke. Dikenal sebagai Sabriya Muhaisin, nama dari keluarga Pak Zaid. Kerajinan sabriya khas Yordania milik keluarga Pak Zaid ini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Selain membuat sabriya, Pak Zaid dan keluarga juga membuat pedang Arab maupun pedang Damaskus. Can I see? طبعا. Thank you. Nah, saudaraku, jadi tadi adalah proses penajaman. Karena kalau emang bikin dari awal, itu prosesnya butuh 2 hari. Luar biasa, itu waktu yang lama. Nah, seperti ini dia. Luar biasa. Panas. Proses selanjutnya adalah pemolesan supaya sabriya mengkilat. Hampir mirip dengan proses penajaman, hanya saja alat yang digunakan berbeda. Wow. تمام. هلا الشبريه Panas. سخنه، Hot. تقدر تمسكها من هون. Oke. Khalas? تمام، لا تمسكها من هون لا. Wah, ini dia saudaraku. Setelah proses pemolesan atau pengkilatan, nah seperti ini hasilnya. Luar biasa. Masya Allah, terlihat sekali perbedaannya. Sekarang, sabriya jadi lebih cantik dan antik. Masya Allah. Jadi saudaraku, pada zaman dahulu belum ada mesin ini, jadi cara pemolesannya dengan dilap.
dilap secara manual, dan itu luar biasa capeknya ya. Dan juga cara buat kayak tulisan dan bentuk-bentukan ini dengan cara dipahat. Nggak tahu itu caranya seperti apa, dan itu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Syukron Pak, syukron. ما في مشكلة أهلا وسهلا. Melihat pedang dan sabariyah hasil karya Pak Zaid mengingatkan saya pada pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal yang dinamakan pedang Zulfikar. Bentuknya unik dengan ujung bermata dua, melambangkan keberanian, keadilan, serta kekuatan spiritual Islam. Pedang Zulfikar sering dianggap sebagai kunci kemenangan dalam pertempuran yang akhirnya diwariskan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saudaraku, setelah proses penajaman, pengkilatan, dan pembersihan, sekarang saya mau melihat gimana Pak Zaid mendekorasi karyanya. Kita lihat. Inilah salah satu proses yang menarik karena butuh keterampilan serta nilai seni yang tinggi. Uniknya lagi, Pak Zaid mengukir sobriyah hanya dengan alat ukir manual, tapi bisa dilakukan dengan cepat. Masya Allah. Wah, nggak salah sih saudaraku. Pak Zaid udah kerja membuat pedang puluhan tahun. Ini hasil karya dari tangannya aja diukir. Hasilnya tuh seperti mesin, nggak ada bedanya. طبعا هذا نتائج اكيد تدريب لفترات طويله. يعني هلا انا راح اعطيك الفرصه. Oke. Luar biasa saudaraku, sekarang saya ditantang sama Pak Zaid untuk mengukir nama saya sendiri menggunakan alat yang tadi. Bisa nggak ya? Kita cobain, bismillah. الشغل هون ايدك هاي Masya Allah. Di luar dugaan saya. Sekarang justru ditantang mengukir di atas plate. Doakan saya berhasil ya. Wah, deg-degan saya ini saudaraku. Bisa nggak ya? هذا Oke. Wah, saudaraku, saya benar-benar nervous banget karena emang ditantang sama Pak Zaid langsung untuk membuat nama saya sendiri di plate ini. Kita cobain ya. Mengukir pada plate ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Bahkan, cara memegang alat ukir dan menggerakkannya saja ada triknya. الرسل من هون بصير يوجع مؤلم بصير. Wah, sir, ini benar-benar susah sekali saudaraku. Ini memang nggak bisa karena sudah saya cobain tapi tidak juga kunjung berhasil. هاي كبير. Wah, ini jadi. أيوة كمل. Like this? تمام. Wah, like this? بالضبط. Nah, kalau yang alat yang lebih ini agak sedikit lebih mudah saudaraku. Mungkin karena emang ujungnya lebih besar ya. Bisa kita lihat di sini ya. Kita coba. Saudaraku, saya mendapat banyak ilmu di sini. Meski saya belum bisa membuat sebagus Pak Zaid, tapi saya bersaksi bahwa Pak Zaid orang yang sangat ramah dan mau berbagi ilmu. اوكي. هسه Dalam Islam, berbagi ilmu merupakan bagian dari sedekah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah orang muslim belajar ilmu, kemudian mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wah, ini luar biasa saudaraku. Nama saya Royan di sini ya. Dipanggil Royan dan karyanya dari Pak Zaid. Masya Allah, cantik banget. Masya Allah saudaraku, saya belum apa-apa aja sudah dikasih oleh-oleh dari Pak Zaid. Luar biasa. Sir, syukron. عفوا. Syukron. لا اهلا وسهلا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.